Puji Tuhan adik-adik, apa kabarnya semua yang ada di rumah? Tante berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat, ceria, sehat selalu di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adik, oleh anugerah Tuhan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita masih ibadah secara online adik-adik, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang suka mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini firman Tuhan kita akan belajar tentang menjadi teladan di dalam perkataan. Ada Alkitabnya adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Sudah ada Alkitabnya? Nanti langsung bacakan ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan adik-adik. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan adik-adik. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang jadilah teladan dalam perkataanmu. Adik-adik, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus mengajak kepada anak rohaninya ya yang bernama Timotius. Adik-adik, Timotius ini adalah seorang anak muda. Ya, meskipun dia masih muda, Rasul Paulus mengajak dia untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam setiap perkataan. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi meskipun kita masih muda, adik-adik, ya kita harus menjadi teladan bagi orang-orang lain, bagi orang-orang percaya. Demikian dengan adik-adik semua yang ada di rumah, meskipun masih kecil ya, tetapi adik-adik juga harus menjadi teladan ya di dalam setiap perkataan kita. Amin. Harus kita menjadi teladan dalam setiap perkataan kita adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil ya, menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi teladan dalam perhimpunan orang-orang percaya. Ya. Baik adik-adik ada di rumah ya. Menjadi teladan bagi kakak adik, orang tua ya. Menjadi teladan bagi keluarga kita. Baik adik-adik berada di sekolah. Apalagi nanti kalau adik-adik sudah sekolah, nanti pergi ke sekolah, belajar di sekolah, adik-adik harus menjadi teladan bagi teman-teman di sekeliling kita. Amin. Jadi setiap perkataan kita itu harus dapat memberkati orang lain. Amin. Setiap perkataan kita yang kita keluarkan itu adik-adik kita harus dapat menghibur orang lain, menyenangkan hati orang lain, membangun hati, kekuatan bagi orang lain. Ya, tidak boleh menyakiti. Kata-kata kita adik-adik tidak boleh menyakiti hati orang lain. Katakan amin adik-adik. Jadi kita meskipun masih kecil, kita belajar untuk menjadi teladan dalam setiap perkataan. Jadi adik-adik yang Tante Lance kasihi di dalam Tuhan, ya, di dalam setiap perkataan kita tidak boleh sembarangan berbicara, ya. Kalau kita lihat firman Tuhan berkata di dalam Kolose 4, kita buka kembali adik-adik di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, firman Tuhan berkata adik-adik, hendaklah kata-katamu
senantiasa penuh kasih. Penuh kasih berarti harus kata-kata kita itu harus menyejukkan hati orang lain. Penuh kasih berarti kata-kata kita harus lembut, ya, tidak kasar terhadap orang lain. Dikatakan jangan hambar, berarti kata-kata kita harus dirasakan oleh orang lain, ya. Orang lain bisa dapat merasakan berkat yang kita katakan. Artinya adik-adik bahwa kalau kita berkata-kata atau berbicara terhadap orang lain akan merasakan senang, ya. Orang lain akan menjadi senang dengan kata-kata kita, bukan menyakitkan. Sehingga kata-kata kita akan menjadi kekuatan bagi teman kita, bagi orang lain yang mendengarkan setiap perkataan kita. Dan firman Tuhan berkata, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bahkan adik-adik, kita harus menjawab pertanyaan, ya, dari orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita dengan jawaban yang menyenangkan hati orang tua kita, ya. Jangan menyakitkan hati orang tua kita, adik-adik, ya. Kita harus menyenangkan hati orang lain yang mendengarkan setiap perkataan kita. Amin. Jadi adik-adik, ya, kita harus hindari, yang harus kita perhatikan, yang harus kita hindari dalam berbicara adalah mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya. Yang harus kita hindari adalah mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya. Kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke Efesus 4 ayat ke-29. Sudah dapat adik-adik? Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan adik-adik melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Jadi kata-kata kotor itu adik-adik tidak bisa keluar dari mulut kita. Katakan amin dulu adik-adik. Tidak bisa keluar dari mulut kita kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Firman Tuhan melarang, jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mungkin misalnya adik-adik pernah, ya, mengatai teman atau kakak adik dengan kata-kata yang kasar atau kotor, ya. Misalnya berkata bodoh, ya, anak ini jelek, ya, anak ini anak iblis, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena firman Tuhan melarang kita. Adik-adik, ya, tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Kalau ada adik-adik yang demikian pernah melakukan hal itu, ya, Tante Lance mau beritahu, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik harus berubah, ya, berubah dengan memakai setiap perkataan kita dengan mengatakan hal-hal yang baik, ya, untuk membangun. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengarnya itu akan beroleh kasih karunia. Jadi Tante Lance percaya kalau adik-adik itu selalu berkata yang baik, berkata yang membangun, yang menyenangkan hati orang, maka Tante Lance percaya orang akan memuji adik-adik semua, yaitu adik-adik adalah anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan, ya. Puji Tuhan adik-adik, ya. Adik-adik harus menjadi anak-anak sekolah minggu teladan di dalam setiap perkataan kita yang kita ucapkan.
Jadi sebagai contoh adik-adik, jangan kita pernah mengeluarkan perkataan kotor dari mulut kita. Sebagai contoh, kalau kita mencaci maki seseorang dengan kata-kata kotor, ya, itu tidak membuat orang itu menjadi kotor, adik-adik. Bahkan sebaliknya, kita mengotori diri kita sendiri, ya. Karena apa? Karena kata-kata kotor itu keluar dari pikiran dan hati kita. Hanya pikiran dan hati yang kotor yang dapat mengeluarkan kata-kata yang kotor. Oleh sebab itu Tuhan, firman Tuhan melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Harus mengucapkan kata-kata yang baik untuk membangun seseorang, ya. Tante Lance percaya, Tante Lance berdoa buat adik-adik supaya hati dan pikiran adik-adik terus penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan hal-hal yang baik, yaitu firman Tuhan. Terus diisi oleh firman Tuhan, sehingga kata-kata kita penuh dengan kasih, amin. Penuh dengan kata-kata yang membangun, yang memberi kekuatan kepada orang lain yang mendengarkan kita. Oleh sebab itu adik-adik harus, hidup ini harus diisi terus dengan firman Tuhan, ya. Diisi terus dengan setiap perkataan Kristus setiap hari. Maka yang baik akan keluar dari hidup kita. Mari kita buka lagi di dalam kitab Kolose adik-adik. Kolose pasal 3 ayat 16. Tante Lance bacakan adik-adik, Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Adik-adik, Tuhan Yesus mau, ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus mau adik-adik, hidup adik-adik, hati adik-adik terus diisi oleh segala kekayaan Kristus, yaitu diisi terus dengan firman Tuhan dan setiap perkataan Kristus setiap hari. Maka Tante Lance percaya adik-adik akan menjadi berkat, ya, dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya, menjadi berkat di sekolah, misalnya di rumah, adik-adik menjadi berkat bagi keluarga, di sekolah bagi teman-teman kita, di gereja adik-adik bisa menjadi berkat, ya, di antara orang-orang percaya, dan dimanapun adik-adik berada bisa membawa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang mau menjadi berkat bagi orang lain? Semuanya pasti mau menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kalau mau menjadi berkat bagi orang lain, adik-adik harus menjadi teladan dalam setiap perkataannya. Perkataan yang menyejukkan hati orang lain, yang menyenangkan, bukan menyakitkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami semua bisa ada sebagaimana ada, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, bagi anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Mereka bisa kuat, sehat, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang Engkau telah sampaikan bisa tertanam dalam hati setiap anak-anak kami, sehingga mereka bisa hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Mereka bisa menjadi teladan di dalam setiap perkataan mereka yang membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada,
Berkati hidup mereka Tuhan. Jaga, pelihara, lindungi. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kecerdasan dan kepintaran berlipat-lipat kali ganda, dan masa depan yang penuh pengharapan bagi semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kalau ada yang sakit, mari Tuhan, Engkau Jehovah Rafa bagi mereka, penyembuh yang agung bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Roh-Mu ya Tuhan pada hari ini. Dan kiranya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah menjadi bagian anak-anak-Mu, guru-guru dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday.